Pasca semakin memanasnya hubungan antara kedua negara membuat situasi di Laut Cina Selatan semakin tidak terkendali. Pasalnya, beberapa pesawat jet tempur Cina berkeliaran di atas Laut Cina Selatan dan seakan mencari target sasaran. Sebab pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 milik Cina ini telah dilengkapi sistem persenjataan lengkap. Salah satu tujuan atau misi dari peluncuran pesawat jet tempur Cina di atas Laut Cina Selatan adalah untuk menunjukkan kekuatan armada tempurnya terhadap Amerika Serikat dan dunia yang dianggap telah melanggar wilayah teritorial Laut Cina Selatan dengan melakukan latihan tempur dan bermanuver. Selain itu, media pemerintah Cina juga menyatakan bahwa penerbangan beberapa unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 ini adalah untuk memberi peringatan terhadap Amerika Serikat yang seringkali melakukan kebebasan bermanuver di wilayah tersebut. Informasi ini dilansir oleh salah satu media resmi Cina, yaitu Haik News, yang merupakan bagian dari media informasi berita People's Daily. Corong Partai Komunis Cina menyatakan bahwa Komando Teater Selatan mengirim berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 dan sebuah pesawat tanker pengisi bahan bakar udara ke Subi Reef atau Laut Cina Selatan yang diperluas menjadi pulau buatan saat ini dan sekaligus menjadi salah satu pangkalan militer terbesar Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina telah sesumbar dengan menyatakan terhadap media nasional jika tujuan peluncuran beberapa unit pesawat jet tempur di area persengketaannya dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara bukan untuk mendorong batas atau memecahkan rekor. Namun, semua itu dilakukan adalah untuk menunjukkan terhadap dunia militer untuk mempersiapkan diri pada pertempuran yang sebenarnya. Tulis media Partai Komunis Cina tersebut yang dilansir oleh South China Morning Post pada Rabu 5 Agustus kemarin. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pulau buatan Subi Reef di Kepulauan Spratly ini telah dikendalikan sepenuhnya oleh Cina, walaupun wilayah itu memiliki klaim tumpang tindih terhadap Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Selain itu, di dalam video kedua yang dirilis oleh Haik News pada Selasa kemarin, terlihat seorang pilot Angkatan Udara Cina telah memberikan peringatan terhadap pesawat lain untuk memasuki wilayah udara teritorial Cina agar meninggalkan wilayah tersebut sebelum dilakukannya tindakan lanjutan. Namun, di dalam tanda lain, persiapan untuk aksi militer besar-besaran ini, Komando Teater Selatan yang mengawasi operasi angkatan bersenjata Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan telah mengirim 2 pesawat pembom ke daerah yang dirahasiakan untuk latihan tempur siang dan malam. Selain itu, pada akhir pekan lalu, pihak Kementerian Pertahanan Cina mengatakan terhadap salah satu media informasi jika sejumlah pesawat pembom Cina tersebut telah mensimulasikan take off malam dan serangan jarak jauh pada sasaran di Laut Cina Selatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan armada tempur udaranya. Namun, di video lain yang secara terpisah dirilis oleh People's Daily pada Selasa kemarin menyatakan bahwa Komando Teater Timur dan Utara Cina juga telah memobilisasi pesawat jet tempurnya. Memang tidak bisa dipungkiri jika Amerika Serikat yang saat ini selain memiliki kepentingan ekonomi dan strategis di wilayah Laut Cina Selatan, membuat Cina juga semakin bereaksi, sebab telah menghalangi Cina untuk semakin memperluas wilayah klaim sepihaknya terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Kepulauan Spratly, Paracel, dan hingga klaim sepihaknya terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara yang juga dianggap oleh Cina sebagai wilayah kedaulatannya. Namun, kesibukan latihan tempur angkatan udara dan laut terjadi pasca di tengah meningkatnya aktivitas Amerika Serikat di Laut Cina Selatan pada bulan lalu.
Hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat mengirim 67 unit pesawat pengintai dan 3 unit kapal induk US Navy Amerika Serikat, yang juga telah diperkuat puluhan unit pesawat jet tempur serta melakukan latihan bersama di sekitar wilayah yang telah diperebutkan, sehingga membuat situasi di wilayah Laut Cina Selatan semakin kian tak terbendung saat ini. Situasi yang semakin memanas ini terlihat jelas ketika Amerika Serikat menembakkan sebuah rudal balistik antar benua ICBM Minuteman III yang tanpa hulu ledak dari pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California ke Samudra Pasifik, di mana uji coba misil ini juga berlangsung pada hari Selasa kemarin. Informasi peluncuran rudal balistik antar benua Amerika Serikat ini telah disampaikan dari pihak Angkatan Udara Amerika Serikat. Jika rudal ICBM Minuteman III diluncurkan pada pukul 00.21 dari Pangkalan Udara Vandenberg di California, dan misil tersebut melesat sejauh 6.700 km di atas Samudra Pasifik sebelum mendarat di laut terdekat Kepulauan Marshall. Namun, uji coba rudal balistik antar benua Amerika Serikat ini seakan menuai polemik, sebab diluncurkan ke target sasaran Samudra Pasifik ketika hubungan Cina dan Amerika Serikat sedang memanas di Laut Cina Selatan, serta seakan memancing reaksi Cina yang juga melakukan latihan tempur tandingan di Laut Cina Selatan saat ini. Namun, di dalam konfirmasinya, uji coba peluncuran rudal antar benua ini menunjukkan bahwa pencegahan nuklir Amerika Serikat aman, terjamin, andal, dan efektif. Bunyi pernyataan Angkatan Udara Amerika Serikat seperti yang dikutip AFP pada Rabu 5 Agustus kemarin. Selain itu, Komando Skuadron Tes Penerbangan 576, yaitu Kolonel Omar Colbert, menekankan bahwa uji coba misil antar benua ini sangat penting sebagai pesan keamanan nasional yang terlihat berfungsi untuk meyakinkan sekutu Amerika Serikat dan mencegah potensi agresor. Omar Colbert juga menyatakan bahwa uji coba peluncuran ICBM Minuteman III ini bukan respon atau reaksi terhadap peristiwa dunia atau ketegangan regional yang saat ini terjadi. Namun uji coba ini dilakukan sebab Minuteman III telah menjadi satu-satunya rudal Surveyor Air digunakan senjata nuklir Amerika Serikat sejak tahun 2005.